Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa kembali setelah minggu lalu saya nggak bisa hadir, sekarang bisa hadir lagi ya bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik ya Bapa. Biarlah kiranya Kau layakkan ya Bapa segala puji-pujian dan sembahan kami ya Bapa. Biarlah harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah disenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya saudara-saudara kami ya Bapa yang saat ini masih dalam perjalanan ataupun tidak bisa hadir ya Bapa. Kau terus menyertai mereka ya Bapa. Kau tibakan dengan selamat ya Bapa. Dan bila mereka tidak bisa hadir pada hari ini, Kau tibakan mereka di minggu-minggu yang akan datang ya Bapa. Bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus yang telah mengucap syukur padamu. Amin. Thank you Jesus. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh Dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. semuanya sama-sama katakan. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sekali lagi katakan Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Jangan angkat pujian lebih dalam lagi. Hatiku tetap teguh Dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Yes Jesus, hatiku mau terus percaya Tuhan. Hatiku tetap teguh
Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Menaikkan Janjimu Kau pasti genapi. Semua firman-Mu. Sebab Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. menaikkan Janjimu Kau pasti genapi. semua firman-Mu. Amin. Percaya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita ke atas. Kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Satu kata kita hanya percaya, percaya, percaya Tuhan. Percaya. Semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan. We worship you Jesus. Menaikkan Janjimu Kau pasti
kita lupakan sebuah permasalahan dunia ini yang menyandera hidup kita. 1-2 menit ke depan kita lupakan semuanya. Total kita serahkan semuanya. Total kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama terus percaya. Walaupun gak ada dasar sekalipun untuk percaya ataupun berharap, kita percaya. Kita serahkan semuanya dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di samping kita. Sembah Tuhan. Berdoa, berserah. Berdoa, berserah. Cuman satu kata, tancapkan di hati dan kepala kita. Percaya, 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 percaya. Gak ada sekalipun rancangan-rancangannya yang buruk, yang jelek, yang ingin mendatangkan kehancuran untuk hidup kita. Tapi semuanya adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau lambaikan tangan kita, tanda berserah, percaya kepada Tuhan. Kita pasrahkan hidup kita dalam tangannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Haleluya. Bangkit berdiri, kita masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam. Kita sediakan ruang hati kita untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan sekali lagi, kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Layakkan penyembahan kami Tuhan, layakkan penyembahan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima Roh Kudus Tuhan. Pagi hari ini kami mau dipenuhi Roh Kudus lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Yesus Tuhan. Buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau penuhi ruangan ini ya Bapak dengan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Semua yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita ke atas. Kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
keagungannya punya kasih langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama kata ku puji. Sembah, ku puji, ku sembah, Yesus ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Semuanya katakan. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Siap-siap katakan semuanya. One, two, three. Haleluya, Amin. haleluya, 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 Amin. haleluya, One more time. Haleluya. haleluya, Amin. haleluya, Amin. Haleluya. Saya mau cuma sendiri yang katakan haleluya. Amin. haleluya, Jesus. Mari semuanya katakan sekali lagi haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang diberkati Tuhan boleh ramaikan tanganmu. Mari kita bersatu hati berdoa buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami telah bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan Tuhan buat bangsa kami negara Indonesia. Engkau pulihkan setiap aspek kehidupan perekonomian daripada bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati para pemimpin bangsa negara kami Indonesia, daripada Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presidennya berserta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu bagi pemimpin kami untuk mengambil setiap kebijakan keputusan buat bangsa negara kami, buat setiap rakyat-Mu bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami negara Indonesia. Kami serahkan Tuhan setiap gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap hamba-Mu Tuhan di seluruh bangsa negara kami Indonesia ini, berikan kesatuan hati bagi setiap hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat, saat ini sedang sakit. Engkau berikan kesembuhan,
Kau berikan kelegaan, Kau beri penghiburan, Kau berikan sukacita damai sejahtera yang daripadamu. Kau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu itu nawas mujizat ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan dengan berlimpah-limpah. Engkau yang memperluas daerah gereja-Mu ini Tuhan, ke kanan maupun ke kiri maupun ke atas Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemenuhan janji-Mu Tuhan akan tergenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak David dan Ibu Gembala kami, Ibu Maria Siongbin. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan mereka, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, semua percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang daripada Engkau untuk mampu menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang Kau berikan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Engkau berkati persembahan kami, apa yang telah kami persiapkan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Berkati persembahan kami Tuhan, kuduskanlah ikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kemudian bersyukur, haleluya, amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk diakoni ya. Dan juga tidak lupa kami terus mengingatkan untuk jemaat yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara online dan jika ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan ya Pak, bisa juga melalui rekening gereja, melalui transfer ataupun juga melalui QR code yang sudah disediakan di pintu depan gereja. Dan jangan lupa untuk menambahkan 1 hingga 7 rupiah tergantung dengan keperluan yang diberikan untuk persepuluhan, persembahan atau yang lain-lainnya ya. Daftarnya bisa dilihat di media sosial yang sudah disediakan oleh gereja. Dan juga kami terus mengencourage semua jemaat yang mungkin saat ini sedang berbeban ataupun ada masalah dan problem yang dihadapi dalam kehidupan dan membutuhkan bantuan doa. Kami menyediakan layanan bantuan doa yang bisa diakses melalui QR code ya, barcode yang ada di layar saat ini, baik yang mengikuti di dalam Facebook ataupun di dalam gereja pada saat ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, biar kiranya kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan satu lagi, akan ada doa malam ya, yang selalu diadakan jam 9, jangan lupa. Dan besok Kamis kita akan ada ibadah kenaikan ya, ibadah kenaikan di hari Kamis. Untuk itu ibadah doa malam pada hari Rabu ditiadakan dan langsung digabung ke doa kenaikan di hari Kamis pukul 10 pagi. Ada lagi pengumuman? Oke, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bisa terus terpusat mengikuti jalannya ibadah ini hingga nanti sampai akhirnya. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Thank you Jesus, we worship you Jesus. Haleluya Yesus. Kita mau terus mencari hadirat Tuhan, kita mau terus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terganggu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila melihat hidupku dan dalam tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, mari semuanya kita bangkit berdiri. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan saya undang Bapak Gembala untuk bisa maju ke depan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. 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 Sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh nani ara la la masyado. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dalam urapan kuasa Tuhan saja. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang mendengar secara online Tuhan di Facebook. Tuhan berkati, biarlah umat-Mu ini sungguh-sungguh jemaat-Mu serius mendengarkan firman Tuhan dan menangkap isi hati Tuhan. Sehingga hidup kami akan berubah, paradigma kami akan berubah Tuhan. Hidup kami hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan siang hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan melanjutkan khotbah 2 minggu yang lalu ya. Hari ini banyak juga yang enggak datang ini ya. Saya berharap mereka semuanya akan mengulang di dalam Facebook Jemaat Narmasi Mujizat.
Saya kepingin semua kita ini mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan. Kalau kemarin kita bicara 2 minggu yang lalu bagaimana cara Tuhan membalikkan keadaan dalam kehidupanmu. Masih ingat? Ternyata cara Tuhan membalikkan keadaan dalam hidup setiap kita dimulai dari diri sendiri. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ya, diri kita ini harus banyak berubah. Lalu yang kedua, engkau harus apa? Diri sendiri ini yang harus berperang. Saudara yang harus menghadapi semua kenyataan realita hidup ini bersama dengan Tuhan. Bukan orang lain yang berperang, tapi diri sendiri. Lalu yang ketiga, diri sendiri ini harus apa? Dipertajam. Pertajam senjata yang Tuhan beri. Mungkin itu talenta yang Tuhan beri. Semakin di-upgrade talentanya. Amin. Karunia yang Tuhan beri semakin dipertajam. Dunia ini kita ini hidup dalam peperangan, saudaraku. Jadi kita nggak bisa santai-santai, harus terus di-upgrade. Ya. Lalu yang keempat, engkau harus bangun benteng-benteng pertahanan. Melalui apa benteng-benteng pertahanan harus dibangun? Melalui perkataan firman. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Ayo perkatakan firman. Tahun 2022 Tuhan kasih visi misi kita. Pelajari sungguh-sungguh firman. Habis engkau pelajari, lakukan firman itu melalui kehidupanmu. Betul? Sebab itu saudara harus hafal. Banyak hafal. Hidupi firman, lakukan firman. Lalu jangan lupa juga berdoalah. Berdoa di dalam roh setiap hari. Ya. Lalu yang kedua, dengan cara apa? Mensinkronisasi pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Sinkronisasi biar pikiran dan perasaan Tuhan ada dalam pikiran dan perasaan kita. Di mana pikiran perasaan Tuhan? Alkitab kita. Alkitab itu pikiran perasaan Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu, setelannya aslinya ke saya soalnya. Nah, stop, situ bisa nggak di stop? Nah, iya, haleluya. Nah, saya akan lanjutkan saudaraku yang kedua. Khotbah seri yang kedua yaitu saya akan tunjukkan beberapa contoh ketika Tuhan merubah paradigma seseorang. Siapakah itu? Abraham, saudaraku. Ya, kita buka Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Paradigma Abraham diubah dulu sama Tuhan. Pikirannya diubah dulu. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Dikatakan begini, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak bercela. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri. Kok seolah-olah terlambat ya? Kok 99 tahun? Sudah tua. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, pada Kejadian pasal 15, Abraham itu sudah menerima janji Tuhan. Abraham, lihatlah di atas langit, lihat bintang-bintang itu, hitunglah jumlahnya. Wah, enggak bisa Tuhan dihitung. Keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan pada Kejadian pasal 15. Lihat pasir di tepi lautan ini, hitung pasir itu, ya enggak bisa dihitung Tuhan. Keturunanmu akan sekian banyaknya itu. Banyak. Tapi realitanya Abraham belum punya anak. Umur 75 tahun sudah terima janji Tuhan. 24 tahun menunggu. 99 tahun Tuhan datang. Ngomong sama Abraham, ya. Aku menampakkan diri kepada Abraham dengan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ini kata El Shaddai. Allah El Shaddai muncul di Alkitab pertama kali pada Kejadian pasal 17 ini. Ketika Abraham menghampiri, ketika Tuhan Allah menghampiri Abraham. Dengan kata lain, saudaraku, Alkitab itu mau ngomong begini. Kalau saya mau gamblang ngomongnya itu begini.
Ketika Abraham berumur 99 tahun, sebenarnya ayat ini mau berkata Abraham itu sudah tua. Kamu itu sudah tua, tua renta. Kamu itu sudah loyo, kamu itu tidak bisa apa-apa. Maaf kata, kamu sudah impoten. Abraham dan Sarah mengalami titik nol. Dengar baik, 99 tahun sudah nggak ada harapan. Tapi justru Abraham didatangi sama Tuhan. Tuhan berfirman apa? Abraham, akulah Allah apa? El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa. Di sini Tuhan lagi merubah paradigma pola pikirnya Abraham. Bukan berkata begini, Abraham, kamu sudah tua renta. Tambah tiarap Abraham, habis hidupnya. Iya Tuhan, wes janjimu tidak akan terjadi Tuhan. Wes percuma. Makanya pada Kejadian pasal 15 Tuhan berfirman berjanji. Kejadian pasal 16 istrinya berusaha membantu Tuhan. Maka lahirlah Ismail. Lalu Tuhan berkata sama Abraham, nanti yang menjadi warisan bukan ini, tapi nanti anakmu sendiri dari Sarah. Rasanya kok tidak masuk akal ya. Saudaraku, dengar baik ya. Pertempuran terbesar itu ada di pikiran kita. Ya. Kadangkala kita bisa sakit karena pikiran kita yang salah. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan akhirnya berdampak pada tubuh fisik kita. Saya pun lagi dilatih Tuhan banyak hal. Ya, bertubi-tubi mulai tahun lalu masalah demi masalah. Wah, bertubi-tubi masalah jemaat. Wah, pembentukan terjadi. Abraham didatangi sama Tuhan. Tuhan mau merubah pola pikir Abraham. Aku ini loh Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Jadi saya percaya WL kita itu nyanyi lagu pujian itu, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Itu lagu lama, betul ya, lagu lama sekali. Tapi seringkali lupa kalau langit dan bumi ini diciptakan Tuhan. Siapakah kita ini? Kita yang bukan apa-apa, kita yang kecil tanpa Tuhan. Kita hari ini punya apa-apa, semua karena Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan datang sama Abraham. Di tengah Abraham lagi posisi nol, putus pengharapan, putus asa. Tapi Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Jangan lupa syaratnya di belakangnya. Hiduplah dengan apa? Tidak bercela. Kalau Anda punya iman, Anda percaya Allah yang kau sembah, Allah yang maha kuasa. Tapi Anda harus percaya, engkau dan saya harus berjalan di jalannya Tuhan dong. Amin. Bukan jalan seenaknya sendiri. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu. Dengan apa? Tidak mempertahankan hidup suci, tidak mempertahankan hidup yang kudus, hidupnya bercelah terus yang nggak bisa. Saya ingat lagu saya masih kecil. Nenek saya itu sering nyanyi lagu ini kalau pergumulan. Bahkan orang tua saya, mama saya suka nyanyi lagu ini. Akhirnya anaknya ingat terus, merasuk ke hati saya. Ku tahu Tuhan pasti buka. Ada yang tahu lagu ini? Jalan. Apapun masalahmu hari ini, percaya Tuhan sanggup buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apa lanjutannya? Asalku hidup suci. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi kita naik lagu pujian ini. Ku tahu Tuhan, pasti zamannya Kevin, Seva, Halin tidak tahu lagu ini. Tapi kita sebagai orang tua, ayo ingatkan lagu ini. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku sungguh yakin
asalku sungguh yakin tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Dengar baik, secara logika, secara pikiran manusiawi, Abraham sudah tua renta. Makanya Alkitab ngomongnya masih halus. Abraham berumur 99 tahun ketika Tuhan datang. Kalau saya boleh gambarkan secara rinci, secara gamblang, ya, ketika Tuhan datang sama Abraham, posisi hidup Abraham sudah tua renta, sudah loyo, sudah tidak berguna, sudah impoten. Tapi di tengah fisik merosot, Tuhan berkata, pikirannya harus berubah. Aku ini loh Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menggenapi setiap janjiku kepadamu. Sekalipun 24 tahun waktu yang lama, ya, lama, tapi peganglah janji Tuhan. Jangan hidup pada berpada dengan apa yang ada hari-hari ini. Amin. Engkau yang tidak punya mobil, engkau berkata begini, kalau engkau kepingin punya mobil, engkau harus berkata, aku pasti punya mobil. Yang belum punya keturunan, engkau harus berkata, aku pasti punya keturunan. Dimulai dari apa? Keinginan. Kalau engkau nggak punya keinginan, engkau nggak punya kerinduan, maka imanmu nggak akan muncul. Makanya kita harus punya keinginan dulu. Amin. Gereja Narwastu Mujizat ini karena Tuhan taruh janji, lalu saya punya keinginan. Saya keliling cari tempat tanpa ada uang. Seperti orang gila. Tapi di mana ada keinginan, ada kepercayaan, iman sungguh-sungguh sama Tuhan. Jemaat juga punya iman, punya reaksi, punya respon. Jadi hari ini. Amin. Bayangkan setiap pagi pendoa kita mendoakan saudara. Yang sakit didoakan pergumulan-pergumulan saudara. Masa saudara tidak yakin bahwa doanya itu pasti didengar Tuhan? Itu loh. Kalau saudara ragu-ragu, saudara tidak yakin, maka itu mujizat sulit terjadi dalam hidup kita. Dengar baik Bapak Ibu ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian Anda dan saya. Yang harus Anda kerjakan. Kerjakan itu. Perintah Tuhan, lakukan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, lihat, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saya mau tanya, ini berarti pikiran yang negatif atau positif? Pikiran positif. Jangan kau biarkan pikiran-pikiran negatif merasuki pikiranmu. Saya lupa seorang peneliti bernama siapa saya lupa. Dia meneliti bahwa manusia ini setiap hari punya pemikiran sampai 85.000. Beban pikiran ini. 85.000. Sudah dipikir wakil saudaraku. Ya. Semakin tua semakin kompleks pikirannya. Ya. Betul enggak saudaraku? Memang semakin bijaksana tapi semakin meruwet pikiran. 85.000, yang negatif 80.000. Yang positif hanya 5.000. Maka itu saudaraku, tanpa Tuhan habis kita ini. Saya ngomong sama anak saya, papa ini dulu waktu awal-awal ya mau menikah, wah, rasanya hidup saya itu tidak ngincak lemah gitu, tidak ngincak lemah orang Jawa bilang, tidak ngincak bumi nih. Saya nggak butuh rumah, ya, nggak butuh makan enak gitu, kayak seolah-olah begitu ya. Saya menikah belum punya apa-apa, saudara. Tapi saya sama istri gambar rumah. Di rumah kayak gini ya, membangun, didoakan. Begitu menikah, nggak ada uang tabungan, dana untuk menikah pesta enggak. Tapi ngomongnya apa? Sorohani betul. Saya berkata begini, Tuhan pasti berkati. Pesan-pesan dulu makanan, duit gak untuk bayari, Tuhan pasti berkati. Wih, ternyata memang betul Tuhan tidak mempermalukan.
Tapi sekarang saya sudah mulai usia begini, ini udah mulai persiapan toh. Anak saya enggak tahu berapa tahun lagi akan menikah. Ini aja sekarang sudah ada ini kan. Kekasihnya ada di sini kan. Enggak tahu yang mana kan enggak tahu. Tapi kan saya mulai berpikir anak saya kan selalu bertambah usianya, enggak mungkin terus Daniel, ojo nambah-nambah usia lah. Nanti ulang tahun depan umurnya tetap umurnya, enggak mungkin. Kemarin dia berkata sama saya, "Kok rambutnya mulai disemir kok." Justru saya bilang, "Enggak usah. Biar tambah bijaksana." Woy. Ya, rambut memutih, firman Tuhan bilang sampai memutih rambutmu aku akan menggendongmu. Enggak bisa dipungkiri, rambut saya kalau sisiran udah tambah kayak putih ini, mulai tambah menyalah putihnya. Ya mau apa lagi, inilah hidup. Saya mulai mikir, banyak yang dipikir, bentar lagi Daniel akan wisuda kuliah ini, lulus, waduh. Aduh, kepingin mobil lagi. Mobilnya pinjeman gantian sama saya. Seringkali bapaknya sing ngalah. Dia supaya pelayanan tidak kehujanan ya toh, naik mobil. Seneng dia. Bapak ambil ibu goncengan ambil hujan-hujan. Dia kan tidak tahu. Kita keluar malam kehujanan, pakai jas hujan. Hati seorang bapak dalam dunia ini aja tahu memberikan pemberian yang baik buat anaknya. Betul enggak? Apalagi bapakmu yang di surga. Waktu mereka masih kecil-kecil, beban saya cuma gini, nanti jalan-jalan ke mall. Ayo, kamu mau main apa? Mau beli mainan apa? Gitu. Beli mainan. Ayo Pak, main Dino Duel. Dino Duel saya nggak pernah lupa ya. Sekali main Dino Duel sut-sutan tok loh. Entah itu bisa sampai 150.000. Sut-sutan tok dapat kartu. Loh, podo Pak. Main lagi susah. Loh, lain seneng ngumpul no kartu. Begitu kartunya udah terkumpul semua, buat apa itu? Bisa ditukarkan uang? Nggak bisa. Masih kecil, bebannya kecil. Tambah umur, tambah tua, tambah kek. Saya mikir nanti anak saya ini harus punya rumah. Tuhan gimana ini Tuhan, betul ya? Makanya saya mau ngomong sama anak saya hari ini di hadapan Tuhan juga. Kamu sudah banyak belajar Alkitab, ya toh? Belajar firman Tuhan, sekolah Alkitab. Ayo, tingkatkan apa? Imanmu. Pola pikirmu harus nyatu sama pikirannya Tuhan. Ya, yang enggak mungkin jadi mungkin. Anak saya yang bingung punya mobil, bapak sing keliling cari mobil. Mau cari yang murah, cari yang bagus. Waduh, macam-macam saudaraku. Saya percaya beban saudara juga banyak pikirannya. Toh. Apalagi yang sudah punya mantu, punya cucu. Ayo, gak mikir. Tapi kalau saya berpikir ya, saya belum tahu rasanya punya cucu, belum tahu. Tapi rata-rata ketika saya konseling, ngomongnya gini, kalau sudah mak engkong gitu ya, sudah kakek nenek ngomongnya gini, gak ngurus ya, wis tuwek kok ya, anak-anak dheweke, ya wis biarno, wis pokoknya main ndak mau mikir-mikir. Apakah bisa begitu saya nggak tahu. Besok kalau saya ada tua, sama istri saya nggak tahu itu. Wis urusannya mereka. Tapi biasanya kalau cucu datang sama kakeknya atau neneknya, pasti gimana? Wow, lebih cinta. Lek anak dhewe dimarahi, oh dipukul, tapi lek cucuke dieman. Ojo jahat lah. Biarno lah sakno. Minta es krim mak, ya beliin es krim lah tidik aja ndak apa-apa. Batuk yang minum obat ya enak kan. Tapi lek anaknya sendiri, wah juwate masa ampun. Nah, itu kan lain. Inilah hidup ini saudaraku. Ingat pikiran harus diubah. Yang enggak punya keturunan hari ini, engkau harus punya iman. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, enggak tahu caranya. Aku pasti punya keturunan yang datangnya dari Tuhan. Tapi dengar-dengarlah suara Tuhan. Tuhan suruh apa? Lakukan. Suruh apa? Lakukan. Dari pikiran keluar perkataan. Maka itu yang kedua saya katakan, melalui perkataanmu. Coba kita lihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat apa? Memegahkan perkara-perkara yang besar.
Lidah ini kecil, tapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan, lidah ini Alkitab katakan walaupun kecil seperti api. Bisa menghanguskan, bisa membunuh. Betul ya? Saya punya anak 2 ini. Kalau setiap hari saya ngomong kamu itu goblok tidak bisa apa-apa. Kamu itu goblok sih tidak bisa apa-apa. Dia pasti berdakwah, tertuduh. Dan membuat dia nerimo. Ya aku ini goblok tidak bisa apa-apa. Kira-kira nanti dia semakin dewasa, jadi orang berhasil apa orang soros ya? Pasti menderita. Ciptakan melalui perkataan yang baik. Amin. Saya teringat seorang bernama George Johnson. Saya pernah ilustrasikan ini beberapa kali di gereja ini. George Johnson seorang semir sepatu. Seorang Afrika berarti kulitnya hitam, rambutnya keriting. Dia selalu semir sepatu, depannya itu salon. Dia berpikir selalu serba mungkin, itu pikiran itu perlu. Dapatkah rambutku yang keriting menjadi lurus ya? Yang lurus-lurus itu jadi keriting. Dari pikiran yang serba mungkin, pikiran yang positif, lalu dia mulai cari jalan. Dia ketemui ahli-ahli kimia, ahli-ahli yang ngerti. Dia tanya, bisa enggak ya ditemukan sebuah zat-zat kimia yang bisa merubah rambutku yang keriting ini jadi lurus. Tolong dicarikan. Akhirnya ketemu ramuan itu, namanya ultrasin. Detik itu yang namanya George Johnson, saudaraku. Menjadi orang yang kaya. Rambutnya yang berintik bisa diubah jadi lurus. Lalu dia berkata, oh bisa lurus ini. Sekarang aku mau rambutku yang lurus, kembali berintik. Kembali berintik. Dari ramuan ultrasin itu. Dimulai dari pikiran yang positif. Pikiran yang selalu berkata pasti bisa. Dia menjadi orang yang kaya. Hari ini Tuhan mau katakan pada saudara semuanya. Hari-hari ini ayo miliki pikiran yang positif. Amin. Yang lemah engkau harus berkata, aku kuat. Amin. Yang sakit engkau berkata, aku sehat, aku sudah sembuh. Amin. Semuanya kok diem? Saudara tidak yakin? Ya, saudara harus punya iman. Yang enggak punya mobil, engkau harus berkata, aku pasti punya mobil. Yang enggak punya rumah, engkau harus berkata, aku pasti punya rumah. Jangan dengar omongannya orang, sekarang zaman sulit loh, rumahku angel loh. Iya angel. Saudara setuju ya toh? Di kampung-kampung cilik loh 3 kali 10 aja angel kok. Iya toh? Iya angel. Wis tambah angel. Aduh, akhirnya rumahmu 5 kali 5. Enggak tahu itu rumah dari mana itu 5 kali 5 tanahnya ya toh? Jangan begitu saudaraku. Engkau harus merubah paradigmamu. Aduh aku sudah umur segini wes kepala 5 ya. Mau kerja di mana susah. Iya wes angel Pak kok 55. Saya 21 loh sekarang ini susah cari kerjaan. Oh iya tadi iya angel. Terus mau apa saudara hidup? Mau nunggu sampai tua, sampai mati. Lalu enggak berdaya guna. Betul enggak? Ubah paradigmamu. Oh aku ingat KFC yang punya itu Colonel Sanders itu. Justru pada saat pensiun, pada saat dia rasanya sudah enggak jadi apa-apa, usia 65, itulah dibalik kesuksesannya yang luar biasa. Colonel Sanders, setiap kita masuk KFC dulu ya, pasti ada orang tua. Ya, bawa tongkat. Itu Colonel Sanders. Sekarang sudah enggak ada lagi kayak kelihatannya. Saya jarang sudah enggak makan di KFC ya. Masih ada enggak itu ya? Kalau sudah makan di KFC, kakek tua itu, patungnya masih ada enggak itu?
Kalau masih ada luar biasa itu. Itu sudah diperingati sebagai monumen itu. Itu mengingatkan kita yang sudah usia 40 lebih 50 engkau masih berharga. 60 70 tahun engkau masih berharga. Amin. Perkatakan perkataan yang memberkati. Suami istri mulai hari ini berkati istrimu. Suami berkati istri dengan perkataan yang baik. Istri berkati suami dengan perkataan yang baik. Gitu loh Bapak Ibu. Saya ini diberkati sampai perkataan istri saya dari dulu. Selalu kalau ngomong itu memberkati saya. Kamu awet muda, kamu tuh ganteng. Berkati Tuhan. Puji Tuhan. Orang kalau lihat saya selalu awet muda, ganteng gitu ya. Hihi. Saudara gak ngomong ganteng ya, saudara menghina ciptaan Tuhan. Iya, Tuhan ciptakan kita, tapi saya melihat, ternyata awet muda. Saya juga berkati istri saya selalu, kamu cantik, kamu itu luar biasa, ya wanita perkasa. Buktinya perkasa betul. Dia luar biasa, dia banyak menopang saya di dalam gereja ini. Kalau nggak ada istri saya sendiri yang nopang. Aduh, saya ngakuin nggak bisa. Nggak bisa saya. Tapi puji Tuhan saya punya istri, padahal awalnya dulu. Kan kamu dipanggil Tuhan jadi pendeta, ya kamu jadi pendeta, aku enggak kok. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tapi puji Tuhan diubah. Dia sekarang jadi karismatik, lebih karismatik dari saya. Betul enggak? Kalau dia bernubuat, banyak jadi enggak? Jadi. Dia lebih dahsyat ya, semua karena Tuhan. Tapi orangnya juga mau masuk di dalam rencana Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu hari ini. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan perkataanmu. Amin. Engkau harus perkatakan semuanya. Saya katakan aku sehat. Aku diberkati Tuhan. Aku tambah tua, tambah sehat. Tambah tua, tambah kuat. Seperti Kaleb, tambah kuat. Itu loh saudaraku. Saya ini banyak belajar dari hidupnya papa saya. Papa saya ini sudah 80 tahun. Tapi kalau ngomong sama dia, luar biasa. Saya mau bisnis saya. 80 tahun loh. Ini ada kopi ini murah ini, kopi ini gini-gini. Ayo ini, waduh tapi saya ini khawatir dibujui ya. Soalnya gak jelas. Tapi semangatnya luar biasa. Terus, semangat. Ini bisnis ini. Kalau sudah dengar YouTube, waduh, soal negara ini berita apa, saya tahunya dari papa saya. Ngikuti politik, semangat. Dan itu membuat orang itu panjang umur. Amin. Tapi kalau tidak punya semangat, ya saya sudah tua, saya tunggu nanti Tuhan memanggil saya. Wes gak apa-apa saudaraku. Ya, ayo. 2 contoh ini, saya kasih contoh lagi. Kalau tadi Abraham, diubah mindsetnya, pikirannya. Betul ya? Sekarang kita lihat Yeremia, saudara. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Kalau ayat belakang, ayat atasnya, saudara kan temukan Yeremia berkata, aku ini masih muda Tuhan, tidak bisa ngomong apa-apa aku ini. Makanya ayat ini muncul. Yeremia ditaruh Tuhan perkataan-perkataan ke dalam mulutnya. Ya, lalu Tuhan mengangkatnya untuk apa sih Yeremia ini diangkat Tuhan? Ayat yang ke-10 ternyata punya dampak dari perkataan. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Perhatikan ini firman Tuhan loh ya. Dari mulut kita ini, perkataan kita punya kuasa mencabut, merobohkan, menanam. Amin. Ada kuasa. Sebab itu ayat yang ke-11 saudara.
Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk apa? Melaksanakan firman-Ku. Yeremia punya hubungan sama Tuhan. Tuhan bicara, dia punya penglihatan. Dia ngerti hatinya Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata, aku akan apa? Melakukan firman-Ku. Aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ayo hari ini kalau Tuhan taruh dalam hatimu, oh Tuhan bicara, aku punya mobil. Oh mobil ini, wah rasanya secara manusia gak cukup ini, gak mungkin. Jangan ngomong begitu. Engkau mesti berkata, oh aku percaya Tuhan sanggup berkati aku. Amin. Jangan punya iman sak welasi. Ayo ubah paradigmamu. Ya, ubah. Daniel kalau mau punya mobil juga harus punya iman. Jangan terus ngomong gini, gak cukup ini, gak mungkin. Nanti cicilannya le apa? Loh, jangan iman nyicil. Imannya harus berubah. Tuhan berkati aku pasti bisa beli mobil cash. Oleh apa Tuhan caranya? Ya itu caranya Tuhan, gak tahu. Ya lah Tuhan suruh nyicil, ya nyicil, tapi yang mana? Ya toh, jangan terus nyicil terus nanti yang murah. Nih pokoknya mobil kecil aja enggak apa-apa. Pick up aja Tuhan. Ya itu imannya pick up saudaraku. Wes enggak usah pakai AC, wes pokoknya mobil. Angin berobos ya enggak apa-apa kok ya toh. Pajero njobon jero. Ndak jawab ya. Kan tergantung untuk imannya, pick up murah, pokoknya murah, wes pokoknya gelondong, gelendeng naik mobil, enggak kehujanan, kepanasan enggak apa-apa, kan ada angin berobos. Dibuka kaca jendela. Nanti setiap pulang keroan, masuk angin. Kan repot. Imannya jangan iman mobil pick up. Harus punya iman. Mobil apa? Ya terserah. Ingat loh ya, ukuran iman kita masing-masing tidak sama. Engkau lagi dilatih Tuhan, imanmu naik tingkat demi tingkat. Ya, jangan saudara salah persepsi nanti. Ya, saya sedih ada beberapa jemaat lagi pergumulan rumah. Pergumulan rumah tapi aduh. Harusnya semakin dekat sama Tuhan, semakin tanya sama Tuhan. Bukan sumpek sama pergumulan rumah tapi menjauh dari Tuhan, jangan. Justru semakin dekat sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan jalan. Jalannya Tuhan itu tak terselami. Amin. Tak terselami. Ayo deket toh sama Tuhan, melekat toh sama Tuhan. Aduh, kadangkala saya ini heran, tak imani tapi imannya ngawur ngatur Tuhan. Ketika enggak dijawab, gondok sama Tuhan, ngambul sama Tuhan. Salah terus sama Tuhan kalau gondok ngambul sama Tuhan. Harusnya engkau punya iman itu ingat bertahap, saudaraku. Ya, saya ngomong sama Daniel, jangan sampai punya iman mobil pickup. Kalau pickup, mosok Tuhan tidak bisa memberkati, ya toh. Paling enggak ailah, mosok enggak iso. Ya, sigra lek berat, yo ailah. Semua punya ukuran iman. Jangan sampai punya rumah, saudara kok pengen punya rumah. Maaf ya, gaji katakanlah 3 juta sebulan. Aku mau punya rumah. 2 lantai. Di mana? Di mana ya? Di Laguna. Mbok 2 lantai Laguna. Atau PTC aja, deket PTC. Citraland. Waduh. Nanti saudara punya iman, mari gitu enggak bisa bayar. Jangan salahkan saya jadi pendeta. Oh katanya Pak Pendeta mesti punya iman. Tuhan pasti berkati, Tuhan tolong. Lihat dulu ya, imanmu sampai di mana. Semua kita punya ukuran iman. Makanya dalam Roma pasal berapa itu? 14 atau pasal 12 ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tolong dicari ya. Berpikirlah sedemikian rupa sehingga kamu dapat menguasai dirimu menurut ukuran iman yang ada padamu. Dalam kitab Roma itu. Coba saya cari ya, bantu saya. Mumpung Tuhan ingatkan ini supaya enggak ada yang salah paham. Berkata positif harus,
punya iman harus. Tapi ingat, kita punya ukuran masing-masing berbeda. Roma 12 ayat yang ketiga. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ojo melip-melip. Ya. Daripada yang patut kamu pikirkan. Demikian hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap kita punya ukuran iman masing-masing. Amin. Contohnya gini, waktu saya dulu masih kecil, ya, masih kecil, mau beli bolpen saja harus nabung. Bolpen Parker larang toh, nabung. Tapi sekarang saya usia segini mau beli bolpen Parker, gak usah nabung, langsung bisa. Betul ya? Mau beli berapa? 2, langsung bisa 2. Mau beli HP, handphone, kalau masih kecil, nabung, dilihat, waduh, apa tuh cicilannya? Handphonenya jangan yang paling tinggi. Saya mau Samsung piro? Samsung piro gak bisa nguasai saya tuh. S21 mungkin gitu ya, mungkin sekarang udah S23 gitu ya. Itu di atas 15 juta. Ya saudara mesti tahu ukuran imanmu. Gajimu berapa? Cocok enggak modelmu pakai Samsung S21? Betul enggak? Lah sepeda motor Vario. Samsung 21 rek. Kayak apa? Ngerti tak Bapak Ibu ya? Maksudnya begitu. Tapi kalau kamu naik sepeda motor, bukan naik sepeda motor tapi sudah naik mobil. Mobilnya apa? Pickup. Naik mobil pickup Samsung 21. Buat apa? Itu loh maksud saya. Ukuran imannya harus tahu. Tapi kalau saudara punya mobil, sudah naik mobil apa? Pajero. Bensin gak pernah bingung. Kemana-mana naik mobil, wah Pajero. Bensin larang loh, Pertamax itu larang. Enteng. Mengeluarkan bensin sebulan, saudaraku ya. Naik mobil misalkan Pajero. Saudara naik mobil tok bensin 3 juta, enteng. Wajar saudara punya Samsung 21. Betul enggak? Iman tuh gitu, jok ngawur saudaraku. Ya, beli bensin sik menggik mentol ya. Kalau premium ya naik premium ya. Aduh, sepeda motor kemana-mana. Tapi iman, aku pasti punya Samsung 21, S21. Imannya gak mau kalah mbek konco-koncone, ya salah. Hiduplah dengan berpada apa yang ada. Itu loh maksudnya iman ya. Jadi saudara dan saya lagi dilatih Tuhan hari-hari ini. Pikirkan pikiran yang positif, amin. Perkatakan yang baik jadi berkat. Tapi jangan melampaui batas. Ya. Nanti aku pengen punya rumah di Galaksi loh, api-api ya. 2 lantai. Itu rumah di sana 45 miliar, saudaraku. Aku pasti bisa. 45 miliar ini, 2 lantai rumahku. Saudara punya rumah di situ, bayar listrik gak mampu, repot. Ngerti ya Bapak Ibu? Pajak itu lo piro. Kalau di Galaksi, Bumi Permai, kira-kira pajaknya 1 tahun berapa? Pasti di atas 10 juta. Nanti lah sudah pajaknya 15 juta, waduh Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Imannya tapi ngawur. Bayar listrik lo gak iso akhirnya. Di sana listriknya berapa ribu watt? Nggak mungkin bisa 1300 watt. 2200 watt gak iso Bapak Ibu, betul nggak? Nyalakan Nasrul, nggak apa-apa, yang penting kemana gede, kipas anginan kabeh. Aduh cek nemene. Golek gede pembantunya harus berapa, betul nggak? Jadi imannya harus tahu, aduh kalau model begini aku cukuplah kalau rumahku 8 kali 12. Oh meremehkan Tuhan loh, enggak meremehkan Tuhan. Nanti dari 8 kali 12 naik 8 kali 16. Nanti diberkati Tuhan naik 10 kali 20. Amin. Jangan tiba-tiba rumahmu 30 kali 50. Setiap hari suami istri bertengkar, sopo sing nyapu? Sopo sing ngepel iki? Aku wis iki gegeran terus nyapu ngepel, stres aku. Ya Ren ya? Randy udah mau punya rumah. Rumahnya ukuran berapa Ren?
Aku punya iman Pak, piro 20 kali 50. Waduh, saya mesti ngomong Randy, hati-hati Ren, ya tuh. Nanti Randy sama Cynthia stroke, gegeran terus masalah ngepel, bayar listrik gegeran, airnya larang, kabelnya larang, waduh. Saudara kan belum ngalami ya. Ya ini maksudnya contohnya begitu ya. Jadi jangan berpikir jauh. Mulai hari ini hidup berpadu dengan apa yang ada, tapi ciptakan melalui perkataanmu. Yang tidak ada jadi ada. Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan Samsung 21? Sanggup, itu caranya Tuhan. Ya, seperti teman saya tiba-tiba dikasih sama bosnya. Bisa toh? Lek dikei lain. Amin. Lek dikei lain. Gitu, tiba-tiba dikasih rumah. Ini kamu tak kasih rumah. Padahal tidak mampu, dikei yo lain diterima. Ya, ada pepatah begini, pengajaran. Saudara kalau mau dikasih mata pancing, dikasih pancing sama ikan 500 kilo, terima yang mana? Pancing atau ikan 500 kilo? Yang pancing? Yang ikan? Loh ya toh, ini. Kalau yang berpikir pendek pancing, tapi mancing terus kerja terus ya. Lek ikan 500 kilo, saudara bisa jual itu banyak, beli pancing piro? Akeh, konco-koncomu KPI mancing bareng-bareng, wakeh, oleh bonus ya. Nah ini sudah salah itu. Langsung berpikir mau pancing atau ikan 500 kilo loh. Tapi kalau pancing cuman ikan 5 ekor ya yang pancing. Saudara bisa mancing lebih dari 5 ekor. Paham ya? Nah, salah nangkep Pak Yoyo itu di atas, di belakang itu cerdas. Dia gak milih ikan saudara. Enggak milih pancing deh, milih iwak 500 kilo. Langsung angkat ya. Itu loh Bapak Ibu ya. Itu kita harus punya pikirannya Tuhan. Oke? Ayo kita kembali sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci ya Tuhan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita sama-sama bagi berdiri di hadapan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Asal ku sungguh yakin, miliki iman. Asal ku sungguh yakin, tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu pada siang hari ini, percaya itu, percayai. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan, oh mobil ini rasanya tidak mungkin Tuhan. Tapi aku percaya, aku pasti bisa beli mobil itu. Engkau ditunjukkan Tuhan apa hari ini? Percayai, percayai. Enggak kepingin punya rumah, Tuhan tunjukkan rumah. Wah aku percaya Tuhan. Ada bagian Anda, lakukan. Anda harus kerja, kerja maksimal. Percaya, nanti Tuhan akan naikkan gajimu. Tuhan akan naikkan jabatanmu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Saya melihat jemaat Arwasi Mujizat. Engkau jemaat yang setia. Saya melihat dengan mata kepala saya hari-hari ini. Engkau terus diberkati Tuhan. Tuhan pesan hari ini, tetaplah hidup setia. Tetaplah hidup benar. Jangan menghalalkan segala cara. Cara yang jelek, cara yang sesat, cara yang berdosa, jangan kau hidupi cara yang salah itu. Berbalik, tetap hidup di dalam jalan yang benar.
Walaupun pelan, tapi berkatnya pasti melimpah. Walaupun pelan, jaminannya tetap tersedia. Itu janji Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya seluruh jemaat-Mu yang setia ini akan terus ditolong Tuhan, akan terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba berdoa umat-Mu, anak-Mu Tuhan yang belum punya keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bukakan Tuhan rahimnya. Suami istri, engkau bisa gandeng suamimu, istrimu yang belum punya keturunan. Saya akan berdoa, Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Tuhan tolong Tuhan suami istri ini, berkati Tuhan. Berkati Tuhan kerinduannya Tuhan untuk punya keturunan lagi. Punya keturunan ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Miliki kerinduan, miliki keinginan, maka engkau akan melihat apa yang kau rindukan, Tuhan akan beri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, kami tidak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bermalas-malasan, berikan jemaat Tuhan, berikan hati mereka untuk rajin, untuk datang kembali ibadah Tuhan. Untuk jemaat-Mu Tuhan yang lagi berlibur, biarlah pimpinan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami Tuhan jalan buntu, bukakan jalan keluar dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami semuanya. Semuanya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.